Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan klasifikasi persetujuan peminjaman nasabah menggunakan random forest dan support vector mesin. Anggota kelompok kami, perkenalkan anggota kelompok kami, Enggi Sabrira Asara dengan NIM 150, Tirta Arya Bimantoro dengan NIM 107, Rosida Rihadatu Aisyah dengan NIM 120, Muhammad Asel Noval Zaki dengan NIM 133, Cakra Wirabumi dengan NIM 153. Dataset yang akan digunakan adalah Loan Approval Classification Dataset yang digunakan sekumpulan data nasabah untuk mengklasifikasikan persetujuan peminjaman data pada nasabah. Output yang dihasilkan yaitu klasifikasi status persetujuan peminjaman, ya atau tidak. Ya diartikan dengan nilai biner 1, sedangkan tidak diartikan dengan nilai biner 0. Dataset terdiri dari 45.000 data. Dataset terdiri dari 14 variabel, yaitu person age, person gender, person education, person income, person EMP, EXP, person home ownership, one EMT, one intern, one in rate, 1% income, CB person grade high dislike, credit score, previous loan, default on file, loan status, sebagai target variabel. Klasifikasi data ya dan tidak pada kolom variabel loan status. Algoritma yang digunakan adalah random forest dan support mesin. Random forest adalah salah satu metode ensemble dalam machine learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Metode ini terdiri dari kumpulan ensemble atau pohon keputusan decision tree yang dilatih pada sebagai subjek data. Prediksi akhir ditentukan dengan menggabungkan hasil prediksi dari semua pohon keputusan yang ada dalam ensemble tersebut. Support vector mesin adalah sebuah algoritma yang bekerja dengan mencari hyperrange optimal yang memisahkan kelas-kelas data. Dalam studi ini, kernel RBF digunakan untuk SVM. SVM sangat efektif dalam ruang berdimensi tinggi dan tetap efisien dalam kasus ketika jumlah dimensi lebih besar dari jumlah sampel. Implementasi machine learning terdiri dari data processing, dataset dan pemrosesan data, pembagian data, standarisasi fitur, inisialisasi algoritma, pelatihan algoritma, prediksi dan evaluasi algoritma, visualisasi hasil akurasi. Import library. Berikut adalah script import library-nya. Next. Yang pertama yaitu data processing. 1. Membaca dataset. Oke, next. Data processing membuat barload grafik untuk variabel kategorikal, frekuensi kategori dalam variabel person gender, dan frekuensi kategori dalam variabel loan status. Data processing yaitu memiliki dua diagram, yaitu frekuensi kategori dalam variabel person education, yang kedua frekuensi kategori dalam variabel loan intent. Data processing, statistika deskriptif, yaitu datanya data processing. Yang kedua yaitu check missing values.
mengecek jumlah missing values di setiap variabel. Next. Data processing, pengecekan outliner data sebelum normalisasi data. Jumlah outliner setiap variabel, menampilkan jumlah outliner di setiap variabel. Praproses dataset, target dan fitur, identifikasi kolom untuk kategorikal dan numerik, transformasi numerik dan kategorikal, ADDN importer to handle missing values, yaitu menstandarkan fitur numerik, mengubah fitur kategorikal menjadi format numerik, menangani nilai yang hilang dalam dataset. Yaitu 70%, data uji tes 30%. Proporsi data latih tren 80%, proporsi data uji tes 20%. Berikutnya adalah pembagian data. Terdapat 90% untuk data training dan 10% data tes. Dan untuk uji coba yang lain terdapat 60% untuk data training dan data uji terdapat 40%. Berikut adalah standarisasi fitur. Standarisasi fitur atau standar scaler untuk meningkatkan performa model, terutama pada algoritma yang sensitif terhadap skala seperti SVM. Tanpa standarisasi fitur dengan skala besar dapat mendominasi fitur lain, mengurangi performa model. Sedangkan random forest tidak selalu diperlukan karena model berbasis font keputusan yang membagi data berdasarkan aturan logika. Berikut merupakan contoh program dari normalisasi data. Yang selanjutnya adalah reduksi dimensi. Reduksi dimensi digunakan untuk mengurangi dimensi pada dataset yang asli atau dataset yang dilatih. Berikut adalah contoh programnya. Terdapat menggunakan PCA untuk mereduksi dimensi. PCA itu adalah analisis komponen utama. Yang kedua adalah jumlah variasi yang dijelaskan oleh komponen PCA. PCA digunakan untuk mengurangi dimensi data dari aslinya. Berikut adalah hasil dari reduksi dimensi. Berikut adalah hasil dari pelatihan sebelumnya, hasil dari pelatihan dan evaluasi model dari algoritma SVM. Dengan pembagian data 70:3, dengan kernel linear memiliki hasil akurasi 85,85%, kernel polinomial 78,87%, kernel RBF 86,86%, dan kernel sigmoid 78,87%. Next. Dan berikut adalah hasil dari pelatihan dan evaluasi model random forest menghasilkan nilai akurasi 0,89. Next. Berikut adalah hasil optimasi parameter dari random forest menggunakan grid search. Next. Selanjutnya perbandingan pembagian data. Kita memakai 4 perbandingan data yaitu 70:30, 80:20, 90:10, 60:40. Untuk hasil SVM pembagian data 70:30, SVM kernel linear mendapat 85,85%, polinomial mendapat 78,87%, RBF 86,86%, sigmoid 78,87%. Random forest-nya 89%. Untuk optimasi parameter random forest-nya kita memakai grid search. Untuk base cross validation-nya 92%, max diff-nya 0,
N estimatornya 100. Untuk pembagian data 80/20%, SVM linearnya 85,85%, polinomialnya 78,87%, RBF 86,86%, sigmoid 78,87%, random forestnya 89%. Untuk optimasi parameternya, base cross validation-nya 92%, max dip-nya 0, and estimatornya 200. Pembagian data 90/10, linearnya 86,17%, polinomialnya 79,47%, RBF-nya 86,80%, sigmoidnya 79,13%, random forest-nya 89%. Optimasi parameternya, base cross validation-nya 92%, max dip-nya 30, and estimatornya 200. Pembagian data 60/40, linearnya 86%, polinomialnya 79,09%, RBF-nya 87,02%, sigmoidnya 78,22%, random forest-nya 89%. Optimasi parameternya, base cross validation-nya 92%, max dip-nya 30, and estimatornya 200. Next. Perbandingan variasi dataset, kita memakai lawan dataset untuk penelitian ini. Untuk perbandingannya kita memakai cut dataset dan font information. Untuk cut datasetnya, jumlah datanya 6.146, linear SVM linearnya 48,64%, polinomialnya 41%, RBF-nya 76,84%, sigmoidnya 46,69%, random forest-nya 81%, optimasi parameter random forest, grid search, base cross validation-nya 90%, max dip-nya non, and estimatornya 200. Untuk dataset font information, jumlah datanya 1.715, SVM linearnya 86,02%, polinomialnya 83,30%, RBF-nya 81,75%, sigmoidnya 59,03%, random forest-nya 85%. Optimasi parameter random forest-nya, base cross validation-nya 95%, max dip-nya 20, and estimatornya 100. Next. Kesimpulannya, yang pertama, random forest memberikan performa akurasi terbaik dibandingkan SVM untuk semua dataset. Yang kedua, SVM dengan kernel RBF cenderung memiliki performa terbaik di antara kernel lainnya, yaitu kernel linear, polinomial, dan sigmoid untuk sebagian besar datasetnya. Yang ketiga, optimasi grid search meningkatkan performa random forest secara signifikan. Yang keempat, ukuran dataset berpengaruh pada performa. Dataset besar seperti LOAN, yaitu memiliki 45.000 data, cenderung menunjukkan akurasi lebih tinggi dibandingkan dataset yang kecil. Yang kelima, kernel sigmoid SVM memberikan performa terendah pada semua dataset. Selanjutnya, kita akan menampilkan program yang sudah kita buat. Program pertama di sini adalah pip install yang digunakan untuk menginstal package yang akan digunakan pada program selanjutnya. Yang kedua adalah mengimport seperti Pandas, OS Zipper, Metroid, NumPy, dan Skylarn, Imlarn, dan Imlarn. Ketiga, memuat dataset yang berupa file CSV. Keluaran dataset seperti berikut.
contoh datasetnya. Ini menampilkan informasi tentang jumlah kelas target. Jumlah kelas targetnya yaitu 2, kelas targetnya 1 dan 0. Untuk jumlahnya yang 0 adalah 35.000 dan yang 1 adalah 1.000. Next. Ini adalah menunjukkan analisis data eksplorasi, memuat grafik untuk variabel kategorikal. Yang pertama adalah grafik untuk variabel person gender seperti berikut. Yang kedua adalah variabel person education. Yang ketiga adalah variabel one status. Yang keempat adalah variabel one intern. Deskripsi data sebagai berikut. Untuk data yang selanjutnya adalah untuk pengecekan data yang hilang. Berikut adalah menampilkan jumlah outliner di setiap variabel. Dalam suatu dataset memiliki beberapa fungsi penting dalam analisis data, terutama untuk memahami dan mempersiapkan data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Membuat backlog untuk di setiap kolom numerik dalam dataset. Berikut adalah diagram person X, person income, person MXP, CB person credit, his lag, credit score, dan loan status. Selanjutnya yaitu proses dataset, yaitu target dan fitur, identifikasi kolom kategorikal, transformasi numerik kategorikal, dan end importer handles missing values. Pada program kita menggunakan data training sebesar 70% dan data tes sebesar 30%. Berikut adalah programnya yang mendapatkan hasil bawah, yang mendapatkan hasil lawan status sebanyak 0,24.500 dan 1,7.000. Untuk data ujinya 0,10.500, yang 1,3.000. Berikut adalah program dari normalisasi data yang menginclude dari tipe number. Selanjutnya adalah reduksi dimensi, yang dimana untuk mengurai variabel yang dilatih. Pada hasil reduksi dimensi terdapat extreme PCA dan extreme smooth yang dihasilkan 49.000,10 dan extreme smooth 49.000,0. Selanjutnya, tahapan melatih dan mengevaluasi model SVM. Pada tahapan ini termasuk grid model, training model, prediksi, menghitung akurasi, evaluasi menggunakan confusion matrix. Pada kernel linear, menggunakan random state 42, pada kernel poly menggunakan degree 2 dan random state 42, pada kernel RBF menggunakan gamma 1,5 dan random state 42, pada kernel sigmoid menggunakan C 1,0 dan gamma 0,1 dan juga random state 42. Pada tahapan ini memiliki hasil akurasi untuk linear kernel 0,86 atau 86%. Pada kernel polinomial 0,79 atau 79%. Pada kernel RBF
0,87 atau 87%. Pada kernel sigmoid 0,79 atau 79%. Next. Selanjutnya adalah pembuatan diagram untuk perbandingan kernel dari model SVM. Pada kernel linear memiliki nilainya 85,85%. Pada kernel polinomial 78,87%, pada kernel RBF 86,86%, pada kernel sigmoid 78,87%. Untuk algoritma random forest-nya, kita memakai N estimatornya 100, random state-nya 42. Untuk prediksi data uji, yaitu tes PCA, menghitung akurasi, menampilkan klasifikasi report, membuat confusion matrix, dan visualisasi confusion matrix. Untuk akurasinya kita mendapat 89%. Next. Optimasi parameter random forest kita memakai grid search. Untuk parameter gridnya kita memakai N estimator dan maxdip. Ini hasilnya untuk maxdipnya non, N estimatornya 100. Untuk akurasi cross validation-nya 92%, random forest-nya 89%. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.